Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zarina Felia dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, kelas STIA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah Sistem Teknologi Informasi yang diampu oleh Bapak Rio Jones Martahan Marpaung, SEMM. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai aplikasi Sistem Teknologi Informasi pada fungsi dan level organisasi. Materi ini menjelaskan bagaimana sistem informasi digunakan dalam berbagai fungsi organisasi serta bagaimana sistem informasi membantu proses pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan manajemen dalam sebuah organisasi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai aplikasi sistem teknologi informasi pada fungsi dan level organisasi. Masuk ke bagian pertama, yaitu sistem informasi manajemen. Bagian ini akan membahas sistem informasi manajemen atau yang biasa disebut SIM, dalam bahasa Inggris disebut Management Information System atau MIS. SIM merupakan salah satu sistem yang paling banyak digunakan dalam organisasi karena membantu manajemen memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan. Nah, sebenarnya apa itu sistem informasi manajemen? Sederhananya, SIM adalah sistem yang digunakan oleh pihak manajemen untuk membantu proses pengambilan keputusan. Dalam organisasi, terdapat banyak sekali data yang berasal dari berbagai sumber. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan, diolah, dan disusun menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Informasi inilah yang nantinya digunakan oleh manajer untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja organisasi. Jadi, kalau disimpulkan, SIM itu membantu manajer mengambil keputusan dengan lebih cepat, lebih tepat, dan berdasarkan data yang jelas. Selanjutnya, fungsi dan tujuan SIM. Ada beberapa fungsi utama dari sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Artinya, informasi yang diberikan harus benar dan tersedia ketika dibutuhkan. Lalu yang kedua, mengintegrasikan berbagai departemen dalam organisasi. Misalnya bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian SDM dapat saling terhubung melalui satu sistem. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Dengan adanya SIM, banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan lebih cepat dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Lalu, peran dan teknologi sistem informasi manajemen. Selain membantu pekerjaan sehari-hari, SIM juga berperan dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Artinya, SIM tidak hanya digunakan untuk keputusan jangka pendek, tetapi juga membantu perusahaan merencanakan masa depan. Melalui analisis data dan prediksi tren, perusahaan juga dapat melihat peluang maupun risiko yang mungkin saja terjadi. Saat ini, SIM juga didukung oleh teknologi seperti database, big data, dan analytics, sehingga proses pengolahan data menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan mampu menghasilkan informasi yang lebih berkualitas. Adapun contoh penerapan SIM, terutama di Indonesia dapat kita lihat pada Alfamart. Melalui sistem informasi, manajemen dapat memantau penjualan di setiap cabang secara real time. Dari sana, mereka bisa mengetahui produk apa saja yang paling laku dan kapan harus menambah stok barang. Sementara itu, di tingkat internasional terdapat Walmart yang menggunakan MIS atau Management Information System untuk mengelola rantai pasokan dan distribusi produknya. Dengan sistem tersebut, Walmart dapat mengontrol persediaan barang di berbagai lokasi sehingga proses distribusi menjadi lebih efisien. Hal ini menjadi salah satu faktor keberhasilan Walmart sebagai perusahaan retail terbaik di dunia. Selanjutnya, kelebihan dan kendala SIM. Tentu saja, setiap sistem pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari SIM itu sendiri adalah membantu menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat karena data sudah tersedia dan terolah dengan baik. Selain itu, SIM juga meningkatkan efisiensi karena pekerjaan menjadi lebih terorganisir. Namun, pasti terdapat beberapa kendala seperti biaya implementasi yang cukup tinggi karena perusahaan harus menyediakan perangkat dan sistem yang memadai. Selain itu, ada ketergantungan terhadap teknologi. Jika sistem mengalami gangguan, maka aktivitas operasional perusahaan juga bisa ikut terganggu. Nah, lanjut ke sistem informasi fungsional organisasi. Jika sebelumnya kita membahas SIM secara umum, sekarang kita akan melihat bagaimana sistem informasi digunakan pada setiap fungsi atau bagian dalam organisasi.
Masuk ke pengertiannya, sistem informasi fungsional adalah sistem informasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi pada masing-masing fungsi organisasi. Artinya, setiap bagian memiliki sistem informasi yang berbeda sesuai kebutuhannya. Contohnya aja terdapat sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dan sistem informasi sumber daya manusia. Meskipun berbeda fungsi, seluruh sistem tersebut tetap saling terhubung untuk mendukung tujuan organisasi. Pertama, kita masuk ke sistem informasi akuntansi atau disingkat dengan SIA. Sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan. Tujuan utama SIA ini sendiri adalah mendukung kegiatan operasional sehari-hari, menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan, dan memenuhi pertanggungjawaban perusahaan. Dalam SIA terdapat beberapa siklus penting, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, konversi atau produksi, SDM, serta buku besar dan pelaporan keuangan. Jadi bisa dikatakan bahwa SIA menjadi pusat informasi keuangan dalam perusahaan. Lalu selanjutnya sistem informasi produksi atau SIPRO. Sistem ini digunakan untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan proses produksi. Informasi yang dihasilkan meliputi proses produksi, kualitas produk, persediaan, dan biaya produksi. Dengan SIPRO, perusahaan dapat menentukan kapan harus memesan bahan baku, berapa jumlah produksi yang dibutuhkan, dan bagaimana menjaga kualitas produk. Karena sistem ini sangat penting bagi manajer produksi dalam menjalankan operasional perusahaan. Lalu sistem informasi SDM atau SISDM. Sistem informasi sumber daya manusia digunakan untuk mengelola berbagai aktivitas yang berkaitan dengan karyawan, mulai dari proses rekrutmen, seleksi, penilaian kinerja, hingga pelatihan dan pengembangan karyawan. Melalui sistem ini, perusahaan dapat mengelola data tenaga kerja dengan lebih baik, menghitung gaji dan bonus secara otomatis, serta merencanakan kebutuhan SDM di masa depan. Dengan kata lain, SISDM membantu perusahaan mengelola aset terpentingnya, yaitu sumber daya manusia. Lanjut ke sistem informasi keuangan atau SIKEU. Sistem informasi keuangan berfungsi untuk mendukung aktivitas manajer tentunya di bidang keuangan. Sistem ini membantu perusahaan dalam mengatur penggunaan dana, investasi, pendanaan, hingga penyusunan anggaran. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk melakukan forecasting atau peramalan keuangan serta melalui kinerja keuangan perusahaan. Melalui SIKEU, perusahaan dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan. Lanjut ke sistem informasi pemasaran atau SIPEM. Sistem ini mendukung aktivitas pemasaran seperti penjualan, promosi penentuan harga, hingga pengembangan produk. Informasi yang dihasilkan biasanya berkaitan dengan bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu product, price, place, dan promotion. Dengan sistem ini, manajer pemasaran dapat memahami kebutuhan pasar, menyusun strategi pemasaran yang tepat, dan mengevaluasi efektivitas kegiatan pemasaran yang telah dilakukan. Next, sistem informasi di level organisasi. Nah, setelah kita membahas sistem informasi berdasarkan fungsi organisasi, sekarang kita akan membahas sistem informasi berdasarkan level organisasi. Pada setiap tingkatan manajemen, kebutuhan informasinya tentu berbeda-beda, karena itu diperlukan jenis sistem informasi yang berbeda pula. Pengantar sistem informasi organisasi. Dalam organisasi, sistem informasi digunakan untuk membantu pengambilan keputusan mulai dari level operasional sampai level eksekutif. Beberapa sistem yang umum digunakan adalah sistem pakar, artificial neural network, sistem penunjang keputusan, dan sistem informasi eksekutif. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik. Pertama, sistem pakar atau expert system. Sistem pakar adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru cara berpikir seorang ahli. Jadi, walaupun pengguna bukan seorang pakar, sistem ini dapat memberikan rekomendasi atau solusi yang mirip dengan yang diberikan oleh seorang ahli. Contohnya adalah sistem diagnosa penyakit yang dapat memberikan kemungkinan penyakit berdasarkan gejala yang dimasukkan pengguna. Keunggulan sistem pakar adalah dapat mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, dan membantu pekerjaan para ahli. Lalu Artificial Neural Network atau ANN. Artificial Neural Network atau ANN merupakan teknologi yang meniru cara kerja jaringan saraf manusia. Sistem ini terdiri dari neuron-neuron buatan yang saling terhubung dan belajar dari data yang diberikan.
ANN banyak digunakan dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence karena membantu mengenali pola yang kompleks. Contohnya seperti pengenalan wajah, prediksi penjualan, rekomendasi produk, hingga teknologi chatbot yang sering kita gunakan saat ini. Lanjut ke sistem penunjang keputusan atau SPK. Sistem penunjang keputusan atau SPK merupakan sistem yang membantu manajer dalam mengambil keputusan, terutama untuk masalah yang tidak memiliki jawaban pasti. SPK menyediakan data dan model analisis sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih terarah. Namun perlu diingat bahwa SPK hanya membantu memberikan rekomendasi, bukan menggantikan peran manajer. Keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. Next, Sistem Informasi Eksekutif atau AIS. Sistem Informasi Eksekutif atau AIS dirancang khusus untuk membantu para eksekutif tingkat atas. Melalui AIS, pimpinan perusahaan dapat melihat kondisi perusahaan secara cepat melalui dashboard, grafik, dan laporan yang mudah dipahami. Karena digunakan untuk eksekutif, sistem ini dibuat sesederhana mungkin, sehingga pengguna tidak perlu memahami aspek teknis yang rumit. Saat ini AIS juga banyak didukung oleh teknologi business intelligence yang mampu menjadikan data secara interaktif. Adapun komponen AIS yang pertama adalah perangkat keras. Dalam AIS terdapat komponen perangkat keras yang mendukung jalannya sistem. Pertama adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data. Kemudian ada CPU yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan data. Selanjutnya terdapat media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data perusahaan. Dan terakhir, perangkat output seperti monitor atau printer yang digunakan untuk menampilkan informasi kepada para eksekutif. Komponen AIS yang kedua itu perangkat lunak. Selain perangkat keras, AIS juga membutuhkan perangkat lunak. Komponen pertama adalah sistem berbasis teks untuk dokumentasi informasi, kemudian database yang berfungsi menyimpan data dari berbagai sumber, ada juga sistem grafis yang mengubah data menjadi grafik atau diagram agar lebih mudah dipahami. Terakhir, terdapat model dasar yang digunakan untuk melakukan analisis statistik, keuangan, dan berbagai analisis kuantitatif lainnya. Dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa sistem teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi, baik pada fungsi akuntansi, produksi, SDM, keuangan maupun pemasaran. Sistem informasi membantu menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Selain itu, pada berbagai level organisasi, mulai dari operasional hingga eksekutif, sistem informasi juga membantu meningkatkan efektivitas, efisien, dan kualitas keputusan yang diambil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat.